Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wala talibul ilmi rahimakumullah, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas soal-soal yang berkenaan dengan fenomena alam yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Namun untuk lebih barokahnya, marilah kita awali pembahasan kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk soal yang pertama, ya, diperhatikan soalnya adalah barang siapa mengerjakan kebaikan seberat titik-titik, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, ini sebuah statement atau pernyataan, atau juga ini bisa dibilang janji Allah, ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat titik-titik, niscaya dia akan melihat balasannya. Untuk menjawab pertanyaan ini atau statement ini, pernyataan ini, kita bisa merujuk kepada Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat ke-7 yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, yang artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, yang mengerjakan kebaikan, ya, barang siapa mengerjakan kebaikan, niscaya, ya, ulangi, barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, jadi untuk melengkapi pernyataan ini berarti adalah seberat zarrah, ya. Jawabannya adalah zarrah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, ini jawabannya adalah zarrah. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah surah ke-99 ayat ke-7. Ya, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, ini menterjemah ayat. Perhatikan ayat berikut ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya adalah, ya, ayat ini terdapat di dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat kedua, ya. Artinya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, kita bisa lihat di Al-Quran terjemah, ya. Terdapat di dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat kedua. Selanjutnya soal yang ketiga. Ini terjemahan ayat. Pada hari kiamat manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah apa dan ayat berapa? Ya, jawabannya adalah terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, ya, surah ke-101 ayat keempat. Ya, jadi surah Al-Qari'ah ayat keempat. Bagaimana bunyinya? Bunyi ayat keempat adalah Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, itu bunyi ayat keempat dari surah Al-Qari'ah. Soal yang keempat, ya, apa itu hari kiamat, ya? Atau kalau disoalkan seperti berbentuk kalimat seperti ini, hari kiamat adalah titik-titik, seperti itu, ya. Jadi hari kiamat adalah banyak terjemahan atau banyak definisi dari hari kiamat, tergantung kita mau mengambil rujukan atau referensi dari mana. Misalnya, Bapak mengambil dari
terjemahan Quran surah Al-Qari'ah ayat keempat dan 5. Ayatnya adalah Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, jadi jika mengambil rujukan dari ayat tersebut, maka bisa diartikan bahwa hari kiamat itu adalah suatu hari di mana pada hari itu manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, bisa kita bayangkan, bisa kita deskripsikan bagaimana ketika sudah terjadi seperti itu. Ya. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan, ya, terbang sana kemari, dan juga gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti itu bisa kita bayangkan sendiri. Ya, itulah kejadian nanti di hari kiamat. Bisa juga kita mengambil definisi dari hari kiamat, misalnya hari kiamat itu adalah apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Seperti itu. Itu kita ambil dari surah At-Takwir ayat 1 sampai 3. Boleh lagi mengambil dari rujukan lain, misalnya dari Quran surah surah Al-Infitor, ya. Surah Al-Infitor ayat 1 sampai 4. Kalau di surah At-Takwir ayat 1 sampai 3 bunyinya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Itu bunyi dari Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai 3. Yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kita bisa gambarkan sendiri bagaimana suasana kejadian di hari kiamat nanti. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah soal dari soal keempat. Selanjutnya soal yang kelima. Ya, apa itu yaumul mahsyar? Atau yaumul mahsyar adalah titik-titik. Jawabannya adalah yaumul mahsyar adalah suatu hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan akan menerima semua catatan amalnya, baik amal buruk maupun amal baiknya. Ya, itu yaumul mahsyar atau hari mahsyar. Dinamakan mahsyar karena kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Soal yang keenam, janji Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia pada akhir surah Az-Zalzalah adalah, ya, kita harus mengetahui dulu bunyi dari Quran surah Az-Zalzalah ayat terakhir. Ya, kita harus tahu ayat dan terjemahannya. Ya. Ayat terakhir surah Az-Zalzalah berbunyi وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Jadi janji Allah seperti itu. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini janji Allah. Ya, jadi barang siapa yang berbuat jahat meskipun hanya sebesar zarrah, seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Jadi pasti akan ada balasannya. Sekecil apapun kejahatan, ya, pasti akan ada balasannya. Itu soal yang keenam. Selanjutnya soal yang nomor 7. Pertanyaannya adalah surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah mempunyai keterkaitan yang erat karena titik-titik. Ya. Ya, jadi jawabannya
Surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah itu mempunyai keterkaitan yang erat karena kandungan isinya dari kedua surah ini sama-sama menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Jadi kedua surah ini saling terkait ya, mempunyai keterkaitan. Selanjutnya soal nomor 8. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini yang dapat disaksikan dengan panca indera serta dapat diterangkan oleh akal pikiran dan perasaan manusia disebut, ya, jawabannya adalah fenomena ya, fenomena alam. Ya, karena di sini terjadi sesuatu yang terjadi di alam berarti fenomena alam ya. Jadi intinya kalau dari definisi ini merupakan definisi dari kata fenomena ya. Jadi fenomena itu adalah segala sesuatu yang terjadi di alam ini yang dapat disaksikan dengan panca indera, bisa dilihat oleh panca indera, bisa dirasakan ya, serta dapat diterangkan oleh akal pikiran ya. Jadi kejadian ini masuk akal dan bisa diterima oleh manusia, perasaan manusia. Itu adalah fenomena. Ya, bisa kita contohkan misalnya terjadinya siang dan malam, itu adalah fenomena alam ya. Selanjutnya soal ke-9. Pertanyaannya adalah hukum yang berlaku sesuai kodrat alam adalah hukum alam ya, atau dengan kata lain hukum rimba ya, seperti itu. Soal yang ke-10 atau soal yang terakhir. Kata al-mabthuts artinya adalah berterbangan ya. Kata al-mabthuts ini terdapat di dalam surah Al-Qari'ah ayat keempat yang berbunyi yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Ya, ada di surah Al-Qari'ah ayat keempat. Ya. Demikianlah soal-soal tentang fenomena alam yang terjadi kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.